Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian. Topik kali ini adalah mengenai pencarian literatur. Saya Iqbal Pramukti, dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Baik, selama kurang lebih 10 ke depan, kita akan sama-sama belajar mengenai pencarian literatur. Jadi pencarian literatur ini adalah salah satu tahapan dalam metodologi penelitian, khususnya ketika kita melakukan penelitian desain literatur review, systematic review, sampai dengan meta-analisis. Pencarian literatur ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami bersama, karena ini merupakan kunci utama untuk mendapatkan artikel-artikel sebagai sampel penelitian. Jadi kalau dalam penelitian primer itu yang menjadi sampelnya adalah manusia atau hewan, sedangkan dalam jenis review seperti literatur review, systematic review, yang menjadi sampel penelitiannya itu adalah artikel. Sehingga penting bagi kita untuk bisa mendapatkan artikel yang sesuai, yang kualitasnya cukup baik. Oleh karena itu, dalam topik ini kita akan bahas mengenai pencarian literatur. Jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui tahapan pencarian literatur, dan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui cara pembuatan strategi pencarian dan untuk mendemonstrasikan pencarian literatur melalui database. Ya, adapun tahapan pencarian literatur ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita mesti membuat dulu strategi pencarian, di mana dalam strategi pencarian ini meliputi keywords-nya atau kata kunci, kemudian database, kemudian kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, untuk menentukan keywords ini, kita mesti memiliki fundamental knowledge yang cukup. Artinya sebelumnya kita mesti melakukan review dulu dari studi-studi yang sebelumnya sudah ada, apa saja kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik yang akan kita pilih. Jadi setelah awal kita membuat PICO, lalu kita menentukan keyword-nya itu apa saja yang akan dimasukkan. Kemudian database-nya yang sesuai, seperti misalkan kalau dalam penelitian jenis di penelitian bidang kesehatan atau di keperawatan, di kedokteran, ya, di rumput kesehatan itu seperti database seperti PubMed, CINEL, Medline itu adalah yang biasanya digunakan. Lalu kriteria inklusi dan eksklusi. Ini penting untuk menentukan apakah artikel itu menjadi artikel terpilih atau tidak. Sebagai contoh, misalkan kriteria inklusinya adalah artikel dengan desain penelitian cross-sectional atau cross-sectional dan cohort study, misalkan. Atau hanya yang jenis intervention study saja, seperti misalkan randomized control trial atau RCT, atau bisa juga melingkupi beberapa jenis penelitian, tergantung ke apa yang menjadi outcome kita. Lalu kita juga boleh mengeksklud beberapa artikel yang dengan kondisi tertentu. Misalkan artikel tersebut hanya fokus pada populasi key population tertentu atau populasi tertentu saja. Misalkan hanya populasi pada laki-laki saja atau pada perempuan saja atau pada kelompok tertentu, sehingga dikhawatirkan nanti dalam pencariannya hasil yang didapatkan itu tidak bisa digeneralisasikan pada seluruh populasi. Lalu setelah kita buat pencarian strategi itu, kita mengidentifikasi seberapa besar aksesibilitas ke search engine kita, ya, ke search engine yang akan dipilih. Seperti misalkan ke PubMed, CINEL, dan Medline, misalkan apakah instansi kita atau kita sendiri ini memiliki akses yang cukup untuk bisa mengakses beberapa database tersebut, ya, karena tidak semua database tersebut itu free atau gratis. Jadi ada yang subscription dan sebagainya. Nah, identifikasi mana saja yang bisa kita akses. Nah, baru kita coba sekarang masuk ke contoh. Sebagai contoh di sini saya akan mendemonstrasikan pencarian artikel atau pencarian literatur dengan menggunakan salah satu database, yaitu database PubMed. Ya, di sini ketika masuk ke PubMed,
pub.pubmed.com, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Lalu kemudian kita setelah tadi sebelum kita ketik advance, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa langsung masukkan kata-kata kuncinya. Dimulai dari sini ada yang all field. Jadi kalau keyword tersebut adalah yang akan kita masukkan adalah keyword atau kata kunci, maka kita pilih all field. Tapi kalau misalkan yang dipilihnya itu the mass term, ya maka kita bisa pilih nanti di adjust di sini sebelah kirinya adalah mass term. Di sini sebagai contoh adalah tadi kata kunci yang dimasukkan ada elderly atau lansia ya. Jadi terminologi yang dimasukkan elderly or older adult or old age gitu. Jadi kalau tadi kalau kita masih dalam satu bagian kita mau mencari populasi semua maka gunakan or semua. Jangan dulu digunakan n ya. Nah, maka muncullah hasil seperti ini. Lalu kita klik advance lagi di sini, maka ini akan terrecord di sini ya. Nah, ini adalah contohnya yang sudah terpilih. Jadi dari mulai P-nya itu elderly, kemudian I-nya itu adalah misalkan HIV atau AIDS, kemudian outcome-nya adalah family or family role or family function. Nah, kemudian kita akan gabungkan masukkan ke sini menggunakan add with n. Kita akan kombinasikan 3 ini 1, 2 dan 3 gunakan kombinasikan menggunakan n. Maka akan muncul seperti ini ya. Di sini sudah melingkupi 3-nya. Jadi yang pencarian nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka akan muncul seperti ini, hasilnya ada kurang lebih 48.000 sekian, yaitu dengan kata-kata kunci yang mencari populasi pada lansia, kemudian interest-nya yaitu mengenai HIV, lalu outcome-nya adalah mencari mengenai family function atau fungsi keluarga. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu, setelah kita mendapatkan pencarian tersebut, maka kita akan masukkan ke dalam Prisma diagram ya sebagai guideline, ini sebagai gold standard ketika kita melakukan jenis review baik itu systematic review ataupun literatur review, kita bisa menggunakan ini. Dari Prisma diagram ini berawal dari memasukkan kata kunci di beberapa database dapatnya berapa, lalu ada lagi ini dari database lain seperti Geria literatur, misalkan dari disertasi atau dari tesis atau deskripsi, dan itu yang tidak terpublikasikan di jurnal tertentu, maka kita masukkan kepada yang additional record. Kalau tidak ada, maka dikosongkan saja. Setelah itu dapatkan berapa, setelah di remove di publikasinya tinggal berapa, lalu berapa yang sudah bisa di screen ya, yang sesuai dengan kriteria inklusi dan inklusi kriteria, kemudian di eksklusinya ada berapa, tinggal baru di tahap sini kita baru membaca abstrak saja. Nah, kalau sudah di tahap bawah sini di eligibility itu kita baru mulai melakukan membaca full text-nya ya. Setelah dibaca full text ada kemungkinan lagi ada beberapa artikel yang di-exclude lagi karena tidak sesuai apakah populasinya atau desainnya atau outcome-nya. Maka hasil akhirnya di sini berapa yang kita dapatkan. Kalau dilanjutkan konstruksi systematic review, kalau misalnya dilanjutkan sampai dengan meta analisis, maka dari misalkan di sini kita dapatkan ada 50 artikel, dari 50 ini ternyata hanya 20 yang memiliki outcome dengan pengukuran yang sejenis atau yang bisa dikelompokkan. Maka hanya 20 itu sajalah yang akan kita masukkan dalam meta analisis. Jadi tidak semuanya bisa masuk ke dalam meta analisis, tapi ada juga yang semuanya bisa masuk ke dalam meta analisis kalau memang semuanya itu memiliki alat ukur yang sama untuk mengukur outcome-nya. Nah, maka sekarang kita akan coba praktikan ke dalam PubMed. Ya, kita klik di sini. Nah, ini adalah website PubMed-nya. Maka di sini kita klik Advance. Nah, di sini adalah muncul box seperti ini. Ada all field, ada author, ada apa, ada mass term ya. Nah, sini kita pilih all field saja. Keywords sebagai contoh tadi adalah elderly ya. Misalkan populasinya adalah pada lansia, elderly, lalu misalkan kata lain dari lansia, misalkan older adults, klik add with or lagi. Lalu kita bisa menggunakan asterisk ya, misalkan elders. Begini maka akan melingkupi elderly atau elder saja ya.
Tuh. Kemudian sebagai contoh kalau kita ingin memasukkan match term juga, match term-nya dari elderly itu adalah misalkan old, age. Maka kita ganti di sini dengan match term. Klik on. Lalu kita klik search. Seandainya sudah cukup semua, sudah dimasukkan, klik search. Maka muncul seperti ini. Ada 5 juta sekian. Ya, di sini kita klik advance lagi. Nah, maka pencarian tadi akan ada di sini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya I-nya tadi misalkan HIV, ya. Kemudian lalu atau AIDS gitu, klik with or atau HIV1 misalkan, kita klik search, ada 500.000 sekian, ya klik advance lagi, kemudian O-nya misalkan tadi family row, add, lalu family function, atau di sini support, kita klik search, ada 11 juta sekian, klik advance, contoh saja. Nah, lalu sekarang kita akan menggabungkan ketiga ini, kita klik di sini, add query, lalu yang keduanya add with and lagi, maka sudah mengkombinasikan tiga pencarian ini, kita klik search, ya ada 59.000 sekian, ya. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian dari sini kita bisa baca dari judulnya mana yang kira-kiranya sesuai. Nah, karena kita ya seandainya di sini adalah melakukan systematic review atau literature review, maka yang kita pilih adalah yang literatur yang jenis original study saja. Maka kita akan mengexclude yang jenis review. Di sini ada beberapa tipe, maka ada masuk buku juga. Biasanya kita bisa pilih. Nah, misalkan tadi dari inclusion kriterianya adalah yang jenisnya desain, misalkan hanya yang selain systematic review, maka kita bisa checklist yang clinical trial, kemudian kita checklist lagi yang randomized control trial, ya tinggal 7.000 sekian. Nah, untuk yang pencarian juga, untuk yang publication date bisa kita filter juga 10 tahun terakhir tapi saran saya kalau bisa di awal itu kita tidak perlu melakukan filtering ya, nanti filtering karena khawatirnya ada beberapa artikel yang bisa terlewat kalau kita melakukan filtering di tahun padahal itu masih diperlukan ya. Kecuali kalau memang pada secara teori bahwa konsep yang akan kita teliti ini dalam PICO-nya memang bermula dari tahun sekian, ada border atau batasan tahunnya, maka kita bisa adjust, kita bisa atur dari tahun tersebut. Ya. Oke. Nah, lalu dari sini bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Setelah kita pilih, misalkan ini kita pilih, ya, lalu ini kita pilih, ini tidak, misalkan ini pilih, ya, kemudian ini pilih, misalkan, atau ini pilih. Nah, saya hanya mencontohkan beberapa saja. Kita akan bisa mengekspornya ke EndNote atau ke reference manager yang lain seperti misalnya Mendeley. Dalam hal ini saya menggunakan EndNote. Ya silakan jika Anda mau menggunakan EndNote atau Mendeley bisa yang mana saja. Dari sini kita send, kemudian klik Citation Manager, lalu pilih misalnya di sini ada pilihannya yang selection-nya saja atau all result atau all result in this page. Kalau all result in this page berarti semua yang ada ditampilkan di halaman ini. Kalau all result semua yang 7.000 sekian akan kalau selection adalah yang kita pilih saja ya. Contoh sini saya memilih yang selection saja. Create file. Nah, maka dia akan terdownload file yang berupa RIS ya, dalam format RIS yang akan bisa diimport ke EndNote. Lalu kita buka EndNote-nya. Nah, ini contoh yang artikel sudah saya ada. Lalu kita klik yang download tadi lagi tuh. Kita klik. Nah,
Sudah, yang 5 ini sudah terimport ke dalam EndNote. Tinggal kita save di dalam EndNote ini saja. Kemudian bisa kita, misalkan di sini ada juga kita dalam fitur EndNote ini adalah untuk mencari apakah ada full text-nya atau tidak. Ya. Kita bisa Ctrl A, kalau ingin semuanya, kita lihat ada tidak full text-nya, klik kanan, to find full text. Ya. Maka nanti kalau memang dia sudah ada full text-nya, dia akan ada lambang seperti ini, seperti peniti ini di sebelah kiri sininya. Ya, ini dia masih mencari terus. Nah, seperti ini sudah muncul yang emu et al. Dia sudah ada, ini berarti dia ada full text-nya. Yang lainnya dia masih mencari. Gitu. Kalau misalnya tidak ada, maka dia tidak akan ada. Ya, kalau lambang seperti ini. Gitu. Oke, kita akan kembali lagi ke yang tadi. Ya, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lebih jelasnya, nanti bisa disimak pada video-video yang berikutnya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan, semoga sukses selalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.